Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 91, Kemenangan. Setelah beberapa lama, Chen Yus kembali sadar dan mengungkapkan senyum pahit. Dia benar-benar telah melihat bakat Lin Xuan. Dia harus menjadi orang paling berbakat di sekte ini. Kesenjangan antara dia dan Lin Xuan sangat besar. Dia tidak bisa berpikir untuk membandingkan dirinya dengan Lin Xuan lagi. Dia hanya bisa melihat Lin Xuan dari jauh. Pada saat yang sama, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Apakah ini nyata semua kekuatan Lin Xuan? Mungkinkah Lin Xuan masih memiliki kekuatan tersembunyi? Juga, mungkinkah Lin Xuan telah memahami maksud pedang 10% ketika dia masih di sekte luar? Tetapi pada saat itu, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa membiarkan Lin Xuan menggunakan niat pedangnya yang setengah tidak lengkap. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Chen Yus tidak bisa menahan gemetar hebat. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin, Chen Yus bergumam dalam hatinya. Jika ini benar, maka Lin Xuan akan terlalu menakutkan. Dia tidak bisa mempercayainya. Beberapa diaken yang berada 100 meter dari arena membuka mata lebar-lebar. Mereka tertegun untuk waktu yang lama. Hanya ketika adegan menjadi hidup barulah mereka kembali sadar. Mereka saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata mereka. Ini adalah niat pedang 10%. Lin Xuan baru berada di level pemula selama sebulan, tapi dia sudah menguasai niat pedang 10%. Kekuatan niat pedang terlalu kuat, tak satu pun dari kita bisa menahannya. Beberapa diaken sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mata mereka terfokus pada Lin Xuan, terutama ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka tidak bisa menahan serangan Lin Xuan. Mereka tidak punya pilihan selain mundur 100 meter sebelum mereka hampir tidak bisa menghadapinya. Mereka bahkan lebih terkejut. Mereka ingat bahwa Lin Xuan hanyalah murid baru, dan Lin Xuan hanya murid tingkat pemula selama sebulan. Tidak hanya kecepatan kultivasinya yang sangat cepat, tetapi dia juga telah menembus beberapa alam utama, dari tahap pencerahan awal ke tahap transformasi Qi dan tahap tengah. Dia juga mengerti maksud pedang 10%. Tak satu pun dari mereka, yang telah berada di sekte selama beberapa dekade, bisa menahan serangannya. Sebagai perbandingan, mereka bahkan lebih terkejut dengan bakat Lin Xuan. Bahkan bakat murid sejati tidak bisa dibandingkan dengan bakat Lin Xuan. Setidaknya tidak ada murid sejati yang bisa tampil sebaik Lin Xuan di tahap transformasi Qi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Cara mereka memandang Lin Xuan berubah. Mereka menghormati Lin Xuan, karena kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan telah melampaui mereka. Bahkan jika Lin Xuan tidak bisa dibandingkan dengan prajurit daftar kuat itu, dia masih salah satu yang terbaik di antara elit sekte dalam. Mereka berpikir tentang bagaimana mereka telah berkultivasi selama puluhan tahun dan bagaimana mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid tingkat pemula baru yang baru berkultivasi selama sebulan. Seolah-olah mereka telah berkultivasi tanpa hasil selama beberapa dekade terakhir. Senyum pahit muncul di wajah para diaken, dan mereka semua merasakan kekalahan. Di arena, ekspresi Lin Xuan dingin, dan hatinya juga terguncang. Hatinya sedikit membeku saat dia menatap arena yang sebagian besar telah dia hancurkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa niat pedang 10% akan begitu kuat. Kekuatannya mungkin sebanding dengan prajurit Condensation Spin Stage Peak biasa. Sebelum dia menggunakan niat pedang 10%, dia tidak pernah menyangka akan sekuat ini. Dia hanya berpikir bahwa dia tidak bisa kalah taruhan ini. Karena Chen Xiao telah menggunakan Half Incomplete Sabre Inten dan dia adalah Condensation Spin Stage level 3, kekuatan yang bisa dilepaskan Chen Xiao adalah sesuatu yang bahkan prajurit Condensation Spin Stage akhir biasa tidak akan bisa bertahan. Dia sudah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, jadi dia ingin mengeksposnya sedikit lagi. Jadi, dia menggunakan niat pedang 10%. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan niat pedang 10%. Ketika dia menggabungkannya dengan teknik pedang angin sengit, yang sekuat peringkat 6 kelas atas, kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Cahaya pedang api merah yang dipukul Chen Xiao dengan seluruh kekuatannya dengan mudah dihancurkan. Jika bukan karena fakta bahwa dia dengan paksa mengendalikan kekuatannya dan Chen Xiao mengambil inisiatif untuk menghindar, serangannya sudah cukup untuk melukai Chen Xiao dengan parah. Dia juga tidak dapat sepenuhnya mengendalikan badai cahaya pedang yang begitu kuat. Pada akhirnya, dia hanya bisa menebas serangan ke arena. Pada akhirnya, dia menghancurkan lebih dari setengah arena perjudian. Buntut dari serangan itu menyebar ke segala arah, menyebabkan murid-murid di sekitarnya menderita berbagai tingkat cedera. Kekuatan semacam ini sudah melampaui imajinasinya. Sepertinya saya harus terlebih dahulu meningkatkan kultivasi saya di masa depan.
Lin Xuan melihat pemandangan di depannya dan bergumam di dalam hatinya. Dia hanya seorang prajurit Ki Transformation Stage level 4, dan dengan niat pedang 10%, dia sudah bisa mencapai tingkat yang menakutkan yang sebanding dengan prajurit Condensation Spin Stage Peak. Bagaimana jika dia mencapai tahap transformasi Ki akhir, atau bahkan tahap putaran kondensasi? Prioritas pertamanya adalah meningkatkan basis kultivasinya. Adapun prajurit lain, yang lebih penting adalah pemahaman mereka tentang konsep tersebut, tetapi Lin Xuan mengabaikan masalah ini. Dengan sistem duplikasi di tubuhnya, dia bisa meniru hasil pemahaman orang lain. Dia tidak perlu membuang banyak waktu untuk mencoba memahami konsepnya. Dia hanya perlu fokus pada peningkatan basis kultivasinya dan memastikan bahwa dia dapat melepaskan kekuatan konsep. Selain itu, dia tidak perlu mempertimbangkan untuk menggunakan konsep tingkat yang lebih tinggi saat ini. Kali ini, dia hampir tidak bisa mengendalikan niat pedang 10%. Jika dia menggunakan konsep level yang lebih tinggi, dia akan terluka bahkan sebelum dia bisa melukai musuhnya. Banyak pikiran melintas di benaknya. Setelah berpikir sejenak, Lin Xuan menjadi tenang. Dia punya beberapa ide. Dia memandang wasit, ingin wasit mengumumkan hasilnya. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang. Saat ini, hanya ada dia di atas panggung, tidak ada orang lain. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Diaken 100 meter jauhnya. Diaken yang bertugas merekam panggung ini berjalan keluar dan berkata dengan senyum pahit, "Anda tidak perlu mencarinya. Hakim itu dikirim terbang setelah pertempuranmu. Dia terluka dan telah dibawa pergi untuk perawatan." Lin Xuan mendengar ini, dan matanya menunjukkan ekspresi pengertian. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan ini. Dia terus menatap Diaken. Melihat ini, Diaken mengangguk dan melanjutkan, "Karena hakim sudah tidak ada lagi di sini, saya akan bertanggung jawab untuk mengumumkan hasil akhir." Lin Xuan memenangkan pertandingan judi ini. Begitu dia selesai berbicara, para murid yang masih berada di luar alun-alun dipenuhi dengan emosi. Sebelum kompetisi, tidak ada dari mereka yang mengira Lin Xuan akan menang. Tapi sekarang Lin Xuan telah menang. Dia telah mengalahkan elit sekte dalam dengan niat pedang 10% dan memenangkan pertandingan judi. Bisa dikatakan bahwa itu dia sekali lagi memecahkan rekor sekte dalam. Pada saat ini, semua orang telah sadar kembali. Mereka berdua tercengang dan tersentuh oleh kekuatan dan bakat Lin Xuan. Mereka tahu bahwa akan ada keberadaan yang luar biasa di sekte dalam. Bab 92, Turunkan kepalamu dan minta maaf. Lin Xuan mendengar ini dan sedikit mengangguk. Dia melompat dari arena dan berjalan menuju Diaken. Pada saat ini, sudah waktunya untuk menerima taruhan. Adapun untuk terus bertaruh, itu tidak mungkin. Pertama, serangan pedangnya terlalu kuat, hampir sebanding dengan puncak tahap putaran kondensasi. Murid terkuat di tempat kejadian hanyalah tahap putaran kondensasi level 3, Chen Xiao. Tidak ada yang berani menantangnya lagi. Kedua, konsumsi niat pedang 10% terlalu besar. Lebih dari setengah truk ki dantiannya telah dikonsumsi, dan bahkan tubuhnya terasa sakit. Dia memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya, dan itu tidak akan cocok baginya untuk bertarung lagi. Dia datang ke hadapan Diaken, dan Diaken memberi Lin Xuan taruhan bahwa Chen Anlan dan yang lainnya telah kalah. Ada total 15.000 poin kontribusi. Lin Xuan juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Hal-hal ini cukup baginya untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Setelah itu, Diaken itu memandang Chen Xiao yang tidak jauh. Tidak seperti Chen Anlan dan murid biasa lainnya dari sekte dalam, Chen Xiao adalah murid elit dari sekte dalam. Statusnya bahkan lebih tinggi dari para Diaken itu. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan taruhan dari Chen Xiao sebelum taruhan, jadi mereka hanya bisa mendaftar untuk itu. Setelah hasilnya dikonfirmasi, Chen Xiao secara pribadi akan menyerahkan taruhannya. Chen Xiao tersenyum pahit ketika dia melihat ini dan berjalan mendekat. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan memberikan 30.000 poin kontribusi kepada Lin Xuan. 30.000 poin kontribusi ini pada dasarnya adalah semua poin kontribusi yang dia miliki saat ini. "Kakak senior Lin, 20.000 ini adalah taruhanku. 10.000 lainnya adalah kompensasi saya kepada Anda. Sebelumnya, Zhao Gang membantahmu. Maafkan dia kali ini." Setelah itu, Chen Xiao menangkupkan tangannya dan menjelaskan. Sebagai elit dari sekte dalam, dia bahkan memanggil Lin Xuan sebagai kakak laki-lakinya. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan terlalu kuat. Dia telah kalah. Di dunia ini, yang kuat dihormati, dan kekuatan di atas segalanya. Apa yang disebut status dan kualifikasi tidak layak disebutkan dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang sebenarnya.
Memikirkan hal ini, Chen Xiao tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Awalnya, dia berencana untuk membiarkan Lin Xuan meminta maaf di depan semua orang setelah dia mengalahkan Lin Xuan, dan masalah ini akan dianggap selesai. Namun, kekuatan Lin Xuan sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada rumor. Dia bahkan menggunakan kartu truf terakhirnya, Sabre Inten yang setengah tidak lengkap. Dia memperkirakan bahwa dia bahkan bisa mengalahkan putaran kondensasi akhir biasa di spin stage. Apa hasilnya? Lin Xuan, di sisi lain, mengungkapkan niat pedang 10% yang lebih kuat. Bahkan serangan terkuatnya tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Lin Xuan. Jika dia tidak tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan, dia akan terluka parah jika dia tidak menghindar tepat waktu dan terbang menjauh dari arena. Situasi seperti itu benar-benar melebihi harapannya. Rencana awalnya secara alami gagal juga. Selanjutnya, kekuatan Lin Xuan telah melampaui kekuatannya. Secara alami tidak mungkin baginya untuk membuat Lin Xuan meminta maaf lagi. Bagaimanapun, yang kuat dihormati. Bahkan jika yang kuat salah, tetap yang lemah yang meminta maaf, bukan yang kuat. Belum lagi Lin Xuan benar, orang yang salah adalah bawahannya, Zhao Gang. Selain itu, bakat Lin Xuan sangat mencengangkan. Dia mampu memahami maksud pedang 10% ketika dia hanya berada di tahap transformasi Qi, dan kekuatannya sebanding dengan puncak tahap putaran kondensasi biasa. Dia telah memecahkan rekor sekte berkali-kali. Selanjutnya, dia hanya berkultivasi selama sebulan dan beberapa hari ketika dia berada di tingkat pemula. Bagaimana jika, setelah jangka waktu tertentu, tingkat apa yang akan dicapai kultivasi Lin Xuan? Level apa yang akan dicapai kekuatannya? Dia benar-benar bisa menjadi murid sejati. Dia hampir tidak berani membayangkannya. Setelah memikirkannya, Chen Xiao secara alami tidak akan menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya. Dia mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Lin Xuan. Dia ingin memohon pengampunan Lin Xuan. Seorang murid elit dari sekte dalam meminta maaf kepada murid biasa dari sekte dalam adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika masalah ini tersebar, dia juga akan diejek. Namun, jika targetnya adalah Lin Xuan, ini akan menjadi konsep yang sama sekali berbeda. Mengesampingkan fakta bahwa Lin Xuan telah menembus beberapa alam utama hanya dalam waktu 1 bulan, dia telah memasuki sekte dalam dengan kecepatan kultivasi yang menakutkan. Kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan sebelumnya tidak jauh berbeda dari puncak tahap putaran kondensasi biasa. Mungkin tidak banyak elit dari sekte dalam yang cukup percaya diri untuk mengalahkan Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan adalah murid biasa dari sekte dalam, dia memiliki begitu banyak pertunjukan yang mengejutkan. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan ahli daftar kuat, dia setidaknya salah satu elit teratas dari sekte dalam. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu dia melakukan ini. Sebaliknya, ini sangat tepat. Jika dia masih bersikeras membuat Lin Xuan meminta maaf, dia pasti akan menyinggung Lin Xuan. Potensi Lin Xuan sangat tinggi. Bahkan dia bukan tandingan Lin Xuan sekarang. Dalam beberapa hari lagi, jika Lin Xuan ingin membalas dendam, Lin Xuan dapat dengan mudah membunuhnya. Itulah mengapa Chen Xiao mengubah sikapnya dan mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Ketika para murid di kejauhan melihat situasi ini, mereka semua tercengang di tempat. Seorang murid elit dari sekte dalam telah meminta maaf kepada murid baru. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi di seluruh sekte awan melayang. Untuk sesaat, mereka tidak bisa menerimanya. Beberapa diaken di samping juga tercengang. Namun, mereka langsung bereaksi. Sebagai diaken, mereka memandang hal-hal secara berbeda dari para murid. Meskipun adegan ini mengejutkan mereka, itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti. Bagaimanapun, kinerja Lin Xuan terlalu luar biasa. Chen Xiao meminta maaf kepada Lin Xuan tidak berarti bahwa dia adalah murid elit dari sekte dalam, menundukkan kepalanya kepada murid biasa. Jika itu adalah murid elit lain dari sekte dalam, sangat mungkin dia akan membuat pilihan seperti itu. Karena kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan terlalu menakutkan, tidak ada seorang pun di seluruh negara Chang Yuan yang bisa dibandingkan dengannya. Tidak ada yang mau menyinggung monster seperti itu dengan potensi tak terbatas. Mungkin bahkan seorang ahli daftar kuat tidak akan melakukan hal seperti itu. Lin Xuan mengangkat alisnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Situasi ini juga melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Chen Xiao ada di sini untuk mencelanya. Sebelumnya, dia telah merebut ratusan batu roh dan ribuan poin kontribusi yang seharusnya menjadi milik Chen Xiao. Pada akhirnya, Chen Xiao benar-benar berinisiatif untuk meminta maaf padanya, dan Chen Xiao bahkan memberinya 10.000 poin kontribusi sebagai kompensasi.
Lin Xuan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit aneh di hatinya. Namun, dia dengan cepat mengerti. Seharusnya karena dia baru saja mengalahkan Chen Xiao. Jika tidak, situasi saat ini akan sangat berbeda. Chen Xiao mungkin memintanya untuk meminta maaf. Benar saja, di dunia ini, hanya yang kuat yang dihormati. Kekuatan memutuskan segalanya. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Bab 93, lagi. Setelah itu, Lin Xuan mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Saya tidak akan mempermasalahkannya lagi. Dia tidak akan melepaskan manfaat yang telah dia dapatkan. Jika 30.000 poin kontribusi ini ditukar dengan Spirit Stone, itu akan cukup baginya untuk berkultivasi untuk sementara waktu, memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya sedikit. Dia secara alami tidak bisa menyerah pada mereka hanya karena dendam kecil. Terima kasih banyak, Chen Xiao buru-buru menjawab sambil tersenyum. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Bakat dan potensi yang ditampilkan Lin Xuan terlalu menakutkan. Ini hampir melebihi imajinasinya. Dia tidak berani menyinggung Lin Xuan. Akan sangat bagus jika mereka bisa menyelesaikan dendam mereka seperti ini. Ngomong-ngomong, saya masih memiliki sesuatu yang saya butuhkan untuk membantu kakak senior Chen dan Diakon Zhang. Mereka mengobrol sebentar, dan Lin Xuan tiba-tiba mengatakannya dengan suara yang dalam. Tujuannya adalah, tentu saja, untuk menukar poin kontribusi dengan Spirit Stone. Jika dia pergi ke aula misi klan sekte dalam, dia juga bisa menukarnya. Tapi ada rasio 10:1. Faktanya, poin kontribusi lebih populer di sekte awan melayang. Biasanya, 10 poin kontribusi dapat ditukar dengan 1,5 hingga 2 batu roh di bawah standar secara pribadi. Ini tampak seperti perbedaan kecil, tetapi akan berbeda jika jumlahnya meningkat ribuan atau puluhan ribu kali. Saat ini, dia ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dia secara alami tidak akan melepaskan celah ini. Oleh karena itu, dia ingin menukar sebagian dari poin kontribusi untuk batu roh di bawah standar dengan harga pribadi. Dia percaya bahwa bahkan Diakon di tempat kejadian bukanlah tandingannya. Orang-orang ini tidak akan menolak permintaannya. Seperti yang diharapkan Lin Xuan, ini bukan pilihan yang sulit. Selain itu, kekuatan Lin Xuan telah meningkat pesat, jadi mereka secara alami tidak punya alasan untuk menolaknya. Dengan demikian, mereka menyelesaikan pertukaran. Lin Xuan memiliki total sekitar 50.000 poin kontribusi. Lin Xuan telah menggunakan 40.000 poin kontribusi untuk mendapatkan 8.000 batu roh di bawah standar. 8.000 batu roh di bawah standar adalah jumlah yang sangat besar untuk prajurit tahap spin kondensasi akhir. Dua diakon lainnya, termasuk Diakon Zhang dan Chen Xiao, memiliki total 8.000 batu roh di bawah standar. Ini adalah nilai tukar tertinggi di sekte dalam, dan itu hanya bisa dicapai ketika seseorang sangat membutuhkannya. 3 Diakon dan Chen Xiao telah memilih rasio ini sendiri, dan mereka menderita kerugian kecil. Jelas, mereka berempat menghargai potensi menakutkan Lin Xuan dan mengambil inisiatif untuk berteman dengannya. Mengenai ini, Lin Xuan secara alami tidak akan menolak. Bagaimanapun, ketika dia besar nanti, dia akan membalas budi. Ini bukan masalah yang sulit. Saya harus berterima kasih kepada Diakon Zhang, Diakon Sun, Diakon Li, dan Junior Chen kali ini. Lin Xuan mengatakannya sambil tersenyum. Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Ini hanya masalah kecil. Ngomong-ngomong, kita tidak bisa menggunakan semua batu roh kita. Karena Anda membutuhkannya, Anda dapat mengambilnya. Chen Xiao dan ketiga Diakon buru-buru menjawab sambil tersenyum. Setelah mereka mengobrol sebentar, Lin Xuan menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Dia telah membuang banyak waktu di arena perjudian. Sudah waktunya untuk pergi ke pavilion seni bela diri untuk melihatnya. Untungnya, dia telah mendapatkan banyak di arena perjudian, jadi itu tidak membuang-buang waktu. Lin Xuan berjalan langsung dari lapangan latihan seni bela diri. Kemanapun dia pergi, semua murid berinisiatif untuk mundur dan membuka jalan yang lebar. Mereka memandang Lin Xuan dengan kagum. Tidak ada lagi ejekan atau penghinaan di mata mereka. Lin Xuan sudah menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan mereka. Mereka secara alami tidak akan memiliki pikiran lagi. Adegan itu hening. Semua orang menatap punggung Lin Xuan sampai dia menghilang ke kejauhan. Baru kemudian mereka membuang muka. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka saling memandang dan kemudian pergi. Hari ini, karena peristiwa besar seperti itu telah terjadi di arena perjudian, mereka tidak berminat untuk terus menonton atau mengambil bagian dalam pertandingan judi. Lin Xuan belum menyebabkan keterkejutannya mereda. Selain itu, mereka tidak sabar untuk menyebarkan berita sehingga lebih banyak orang akan mengetahuinya.
Dalam waktu singkat, hanya ada beberapa diaken yang tersisa di tempat kejadian. Bahkan Chen Xiao mengikuti kelompok utama dan langsung pergi. Semua diaken tersenyum pahit. Arena perjudian ini menjadi sangat kosong. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi karena Lin Xuan. Namun, karena tidak ada yang tersisa, mereka tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah berdiskusi sebentar, mereka meninggalkan mereka berdua untuk bertugas. Sisanya meninggalkan tempat itu dan pergi ke sekte. Senior melaporkan apa yang terjadi di arena perjudian hari ini. Hari ini, peristiwa besar yang terjadi di arena perjudian memecahkan rekor sekte berkali-kali. Agaknya, berita ini akan menyebar ke seluruh sekte segera, dan bahkan para senior sekte mungkin khawatir. Untuk menghindari kesalahan dari atasan, mereka harus mengambil inisiatif untuk melaporkan berita. Sebagai diaken yang bertugas di arena perjudian, apa yang mereka katakan lebih kredibel. Lin Xuan tidak tahu apa yang terjadi di arena perjudian karena dia. Saat ini, dia sudah tiba di luar pavilion seni bela diri. Setelah melihat sekeliling, Lin Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada yang layak diduplikasi. Setelah itu, dia berjalan ke pavilion seni bela diri. Dengan kartu identitas murid sekte dalam, dia dengan mudah naik ke lantai 2. Jumlah orang di lantai 2 jauh lebih rendah daripada jumlah orang di lantai pertama. Hanya kurang dari 10 murid sekte dalam yang memilih manual rahasia. Rak buku juga jauh lebih jarang daripada yang ada di lantai pertama. Ada juga beberapa diaken tahap putaran kondensasi yang bertugas mengatur buku pedoman rahasia dan memberikan bimbingan kepada murid-murid mereka dalam menemukan buku pedoman rahasia yang sesuai. Mata Lin Xuan menyapu, dan dia berjalan berkeliling. Di lantai 2, panel atribut semua orang muncul di depannya. Lin Xuan memandang mereka, namun, dia dengan cepat menarik kembali pandangannya karena kecewa. Harta para diaken di lantai 2 tidak sebagus harta para diaken di arena perjudian. Murid-murid sekte dalam itu juga murid biasa dari sekte dalam. Panel atribut mereka tidak bisa lebih biasa. Tidak ada harta karun di sini yang dia butuhkan. Lupakan, saya harus melihat ke lantai 2. Saya tidak bisa datang ke sini begitu saja. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berhenti memperhatikan ini dan mulai mencari manual rahasia di lantai 2. Segera, 10 menit berlalu. Lin Xuan memilih 2 manual rahasia yang tampaknya lebih cocok untuknya. Adapun manual rahasia yang tidak dianggap seni bela diri, tidak ada di sini. Sepertinya dia harus pergi ke aula yang sesuai untuk membeli buku-buku ini. Setelah itu, Lin Xuan tidak berniat membuang waktu lagi. Dia ingin membawa 2 manual rahasia ini kembali untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kali ini, dia telah memperoleh 8.000 batu roh di bawah standar di arena perjudian. Sumber daya ini cukup baginya untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Dia bisa mencapai tahap transformasi ki akhir dalam sekali jalan, atau bahkan puncaknya. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Adapun aspek lainnya, dia tidak peduli tentang mereka untuk saat ini. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Apakah kamu tidak mendapatkan manual rahasia yang cocok? Saya punya manual rahasia di sini yang cocok untuk Anda. Bab 94, Teknik Gajah Barbar Skala Emas. Martial Nepheu, kamu tidak memilih manual rahasia yang cocok. Saya punya satu di sini yang mungkin memenuhi permintaan Anda. Sebuah suara tua datang dari belakangnya. Lin Xuan terkejut ketika mendengar ini. Dia sama sekali tidak merasakan orang ini mendekatinya. Dia pasti tahap pembukaan roh, atau mungkin bahkan ahli alam yang lebih tinggi. Namun, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia berbalik dan menatap orang itu. Dia melihat seorang lelaki tua berbaju putih, dengan banyak kerutan di wajahnya dan kepala penuh rambut putih, berjalan mendekat. Namun, yang membuat Lin Xuan lebih memperhatikan adalah panel atribut lelaki tua berbaju putih ini. Nama, Wang Sufeng. Kultivasi, tahap pembukaan roh puncak, bakat kultivasi kelas roh, bakat kekuatan kelas atas, bakat kecepatan kelas atas, dan bakat sabar kelas atas. Bakat atribut angin kekerasan kelas atas, keterampilan bela diri, teknik pedang matahari terbit, peringkat rendah 7, penyelesaian hebat, space cracking palem, peringkat rendah 7. Keterampilan bela diri, tinju gunung pemecah logam, peringkat rendah 7, penyelesaian besar, kecepatan angin, peringkat rendah 7. Seni gajah barbar skala emas, tidak diketahui, tidak lengkap, tingkat pemula, konsep, 40% niat pedang, 40% konsepsi artistik emas, 40% konsepsi artistik api, 30% konsepsi artistik angin, dan 20% konsepsi artistik bumi. Harta karun, tidak ada.
Melihat panel atribut ini, mata Lin Xuan melebar, dan hatinya bergetar. Harta karunnya berlimpah, dan mereka lebih dari beberapa kali lebih kuat dari milik Su Anlen. Setelah beberapa saat, Lin Xuan akhirnya berhasil sedikit tenang. Namun, masih belum ada perubahan di wajahnya. Namun, hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Dia tidak akan pernah melepaskan begitu banyak harta karun bermutu tinggi. Namun, dia tidak bisa tidak khawatir jika poin energi yang dia miliki padanya sudah cukup. Segera, Lin Xuan membuka panel atributnya dan menyapu pandangannya ke atasnya. Saya hanya memiliki 700.000 poin energi. Ekspresi Lin Xuan berubah serius. Saat ini, 7 hari telah berlalu sejak kompetisi sekte luar. Selama periode waktu ini, penampilannya telah memecahkan rekor banyak sekte, dan itu telah mengguncang seluruh sekte. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah memperoleh 700.000 poin energi. Ini sudah sangat bagus, tetapi pada saat ini, Lin Xuan sangat tidak puas. Karena sedikit energi ini sama sekali tidak mencukupi. Peringkat 7 seni bela diri, bakat bawaan spirit grade, dan 40% konsepsi artistik semuanya adalah harta peringkat 7. Setiap harta peringkat 7 membutuhkan 100.000 poin energi untuk diduplikasi. Ada lusinan harta peringkat 7 di panel atribut ini. 700.000 poin energi masih jauh dari cukup. Lin Xuan tidak bisa menahan perasaan tertekan. Ada begitu banyak harta di depannya, tetapi dia tidak memiliki semuanya. Dia sangat tidak bahagia di hatinya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang memintanya untuk tidak memiliki poin energi yang cukup, dia akan melakukan sesuatu yang besar selanjutnya. Akan lebih baik jika dia bisa mengguncang seluruh sekte awan drifting atau bahkan seluruh negara Changyuan. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan poin energi yang cukup. Dia tidak ingin menghadapi situasi seperti itu lagi. Lin Xuan berpikir dalam hati. Untuk saat ini, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan menyerah pada beberapa harta, memilih yang lebih penting. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Ribuan pikiran melintas di benaknya. Dia dengan cepat membuat keputusan. Bakat bisa menentukan potensi dan masa depan seorang seniman bela diri. Pada saat yang sama, itu juga bisa membantu meningkatkan kekuatan seseorang. Ini adalah harta yang paling penting. Dia tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi. Berikutnya adalah konsepnya. Konsep itu adalah harta yang bisa langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Begitu konsep itu muncul, kekuatan seseorang akan sangat meningkat. Tentu saja, dia akan membutuhkannya. Selain itu, ada juga beberapa seni bela diri yang dia minati. Dia bisa mempertimbangkannya. Setelah itu, Lin Xuan memikirkan sesuatu. Konsumsi 100.000 poin energi. Duplikasi berhasil. Saya menerima bakat kultivasi tingkat roh. Mengkonsumsi 100.000 poin energi. Duplikasi berhasil. Menerima 40% niat pedang. Mengkonsumsi 100.000 poin energi. Duplikasi berhasil. Teknik pedang matahari terbit, peringkat rendah 7, penyelesaian besar, duplikat gagal. Dalam sekejap mata, Lin Xuan telah menduplikasi hampir semua harta yang dia inginkan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara dingin tiba-tiba terdengar. Duplikasi gagal, hati Lin Xuan bergetar. Terakhir kali dia gagal, dia masih mencoba meniru tubuh spiritual Lin Xiun. Tapi sekarang dia gagal lagi. Kali ini, targetnya adalah tetua di White's Golden Scale Barbaric Elephant Arts. Itu adalah nilai yang tidak diketahui, dan itu tidak lengkap. Itu hanyalah teknik kultivasi tingkat pemula. Lin Xuan tertarik dengan teknik bela diri misterius ini, dan dia memutuskan untuk menyalinnya dan melihatnya. Dia awalnya menganggapnya sebagai harta peringkat 7. Namun, hasil yang didapatnya adalah salinannya gagal. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menduplikasinya, dan itu karena dia tidak mengkonsumsi poin energi yang cukup. Atau bisa dikatakan bahwa itu tingkat benda ini melebihi tingkat titik energi yang sesuai yang bisa diduplikasi. Tapi kali ini, dia menggunakannya sebagai harta peringkat 7 untuk menduplikasinya. Tapi dia tetap gagal. Dalam sekejap, hati Lin Xuan bergetar sekali lagi, dan ekspresinya menjadi terkejut. Mungkinkah seni bela diri ini setidaknya berada di peringkat 8? Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dalam sekejap, dia sangat terkejut. Meskipun dia hanya di tingkat pemula belum lama ini, ketika dia berada di sekte luar, dia telah melihat beberapa catatan lain-lain di lantai pertama pavilion seni bela diri. Dia sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang sekte awan bergerak, negara Changyuan, dan seluruh domain matahari terik. Di seluruh sekte awan melayang, seni bela diri tingkat tertinggi mungkin hanya di peringkat 7. Sekte awan melayang adalah salah satu dari 4 sekte besar di negara Changyuan.
Itu tidak jauh lebih lemah dari keluarga kerajaan negara Changyuan. Itu adalah salah satu organisasi teratas di negara Changyuan. Demikian pula, Sekte Awan Melayang juga merupakan salah satu organisasi teratas di seluruh domain matahari terik. Organisasi besar lainnya mungkin lebih kuat dari Sekte Drifting Cloud, tetapi tidak akan ada banyak perbedaan di antara mereka. Dengan kata lain, seni bela diri peringkat 8 adalah yang terbaik di seluruh domain matahari terik dan jumlahnya sangat sedikit. Bahkan, tidak ada yang benar-benar bisa memastikan apakah ada seni bela diri peringkat 8. Tapi sekarang, seni gajah barbar skala emas yang misterius ini setidaknya adalah seni bela diri peringkat 8. Mengapa dia tidak kaget? Lin Xuan menatap panel atribut lelaki tua itu dan langsung membuat keputusan. Dia ingin menduplikasi seni gajah barbar skala emas. Dia masih memiliki lebih dari 200.000 poin energi tersisa, yang dapat menduplikasi 2 harta peringkat 7. Awalnya, ia juga berencana untuk menduplikasi seni bela diri peringkat 7 lainnya, konsepsi artistik 40%. Tapi sekarang dia berubah pikiran. Dia ingin menduplikasi seni gajah barbar skala emas. Seni gajah barbar skala emas setidaknya adalah seni bela diri peringkat 8, dan itu tidak lengkap. Nilainya tidak diketahui. Dia bisa membayangkan nilai seni gajah barbar skala emas. Itu sangat mungkin menjadi seni bela diri paling berharga di seluruh zona Qiang. Jika dia bisa mengolahnya sampai penyelesaian besar, tidak akan sulit baginya untuk mendominasi seluruh zona Qiang. Sangat sulit baginya untuk melihat seni bela diri seperti itu. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Setelah itu, Lin Xuan memikirkannya lagi. Kali ini, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa 200.000 poin energi mungkin tidak cukup. Konsumsi 200.000 poin energi Anda. Duplikasi berhasil. Kamu telah memperoleh seni gajah barbar skala emas, tidak diketahui, tidak lengkap, tingkat pemula. Suara sistem yang dingin dan jernih terdengar menghilangkan kekhawatiran Lin Xuan. Tampaknya sistem mengakui Golden Scale Barbaric Elephant Arts sebagai harta peringkat 8, setidaknya dalam keadaan tidak lengkap. Bab 95, Rahasia. Lin Xuan telah memperoleh keterampilan seni gajah barbar skala emas dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia telah menggunakan semua poin energi, dia telah menabung sekaligus, itu tidak masalah. Dia hanya perlu mendapatkan lebih banyak. Dia hanya perlu menggabungkan dan menyerap harta yang telah dia duplikasi hari ini. Kekuatan dan potensinya sekali lagi akan meningkat dengan selisih yang besar. Ekspresi puas melintas di mata Lin Xuan. Perjalanannya hari ini tidak, namun dia tidak bisa menggunakannya di sini. Dan semua ini terjadi dalam sekejap. Secara alami, tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Ekspresi Lin Xuan juga tidak berubah. Dia memandang lelaki tua berbaju putih di depannya dan membungkuk hormat. Halo, Paman Tuan. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus menyapa Anda? Nama keluarga saya Wang. Orang tua berbaju putih, Wang Sufeng, mengangguk sedikit dan berkata, saya menemukan bahwa Anda telah berkeliaran di lantai 2 pavilion seni bela diri untuk sementara waktu. Apakah Anda tidak menemukan manual rahasia yang cocok? Lihatlah buku ini. Setelah mengatakan itu, Wang Sufeng menyerahkan manual rahasia itu kepada Lin Xuan. Cahaya yang tak bisa dijelaskan melintas di matanya. Terima kasih banyak. Lin Xuan membungkuk dan mengambil manual rahasia. Dia mulai membaca, tapi dalam sekejap, Lin Xuan sepertinya memikirkan sesuatu. Hatinya kacau. Manual rahasia ini adalah seni gajah barbar skala emas yang telah menghabiskan 200.000 poin energi untuk ditiru. Dia juga tidak menyangka bahwa Wang Sufeng benar-benar akan mengambil inisiatif untuk memberikan manual rahasia ini kepadanya. Mungkinkah ada semacam rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Ribuan pikiran melintas di benak Lin Xuan. Namun, tidak ada yang aneh tentang dia di permukaan. Dia hanya membaca manual rahasia dengan serius. Setelah beberapa saat, Lin Xuan mendongak dengan ekspresi gembira dan mencoba meminta manual rahasia ini kepada paman bela diri Wang. Saya mendapatkan seni gajah barbar skala emas ini secara kebetulan. Meskipun tidak lengkap, itu masih kuat. Jika Anda dapat mengolahnya hingga penyelesaian besar, itu tidak akan jauh lebih lemah daripada seni bela diri pembentukan tubuh peringkat 5. Aku bisa melihat bahwa fisikmu kuat, dan kekuatanmu tidak lemah sama sekali. Anda harus lebih cocok untuk mengembangkan teknik rahasia ini. Itu sebabnya saya merekomendasikannya kepada Anda. Jika Anda tidak menyukainya, lupakan saja. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kembalikan manual rahasia itu kepada saya. Wang Sufeng berkata dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan ingin mengambil manual rahasia. Saya suka manual rahasia ini.
Terima kasih banyak. Lin Xuan buru-buru memegang manual rahasia di tangannya, membungkuk dan mengatakannya dengan ekspresi bersemangat. Karena itu masalahnya, kamu bisa pergi sekarang. Wang Sufeng melambaikan tangannya, ekspresinya masih acuh tak acuh. Aku akan pergi sekarang. Lin Xuan membungkuk lagi dan berjalan menuruni lantai pertama dengan tergesa-gesa. Dia tampak tidak sabar. Wang Sufeng menatap punggung Lin Xuan saat dia pergi, dan cahaya di matanya menjadi lebih dalam. Kamu menemukan subjek tes lain? Pada saat ini, suara dingin datang dari lantai 3. Sosok Parubaya berjalan turun. Jika Grand Elder dari sekte luar ada di sini, dia akan terkejut. Karena aura pria Parubaya ini persis sama dengan pemimpin sekte. Dia adalah pemimpin sekte saat ini dari sekte awan melayang, Liu Wuya. Tidak ada yang tahu kapan dia tiba di lantai 3 pavilion seni bela diri. Pemimpin sekte, saya berjanji bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Jejak kepanikan melintas di mata Wang Sufeng saat dia buru-buru menjelaskan. Tapi dia adalah Lin Xuan. Saat ini, dia sangat mungkin orang paling berbakat di sekte awan melayang dalam 100 tahun terakhir. Ekspresi Liu Wuya menjadi dingin, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Karena bakatnya sangat tinggi, itu sebabnya saya merekomendasikan seni gajah barbar skala emas kepadanya. Selama dia mengolah seni gajah barbar skala emas hingga penyelesaian besar, sekte awan melayang akan mampu menghasilkan seorang jenius. Ekspresi Wang Sufeng tiba-tiba menjadi bersemangat saat dia berbicara dengan keras. Kemarahan Liu Wuya menghilang ketika dia melihat ini. Dia menghela nafas. Sepertinya kamu masih belum menyerah setelah bertahun-tahun. Jika bukan karena itu, Anda belum akan menembus ke tahap esensi spiritual. Suara Liu Wuya berfluktuasi saat dia berbicara. Wang Sufeng memotongnya. Pemimpin sekte, jangan menyebutkan masa lalu lagi. Wang Sufeng mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, lupakan. Ini yang terakhir kali. Jika Anda membuat kesalahan seperti itu lagi, saya akan menghukum Anda. Liu Wuya juga tenang. Adapun Lin Xuan itu, saya akan memberinya perlakuan seorang murid elit berdasarkan penampilannya yang luar biasa. Ketika dia menjadi pemimpin yang kuat dan bahkan murid sejati, saya akan memberinya 3 kali lipat sumber daya kultivasi sebagai kompensasi. Adapun seberapa jauh dia bisa melangkah, itu akan tergantung pada dirinya sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Setidaknya, Anda tidak dapat mengganggu kultivasinya. Ya, pemimpin sekte. Wang Sufeng membungkuk dan menjawab. Setelah itu, keduanya pergi. Anehnya, volume suara mereka tidak rendah. Para murid yang memilih manual rahasia di lantai 2 pavilion seni bela diri tidak menyadarinya sama sekali. Ini termasuk semua yang terjadi setelah Lin Xuan melakukan kontak dengan Wang Sufeng. Setelah meninggalkan pavilion seni bela diri, wajah Lin Xuan masih dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, tetapi hatinya dingin. Semua yang terjadi barusan hanyalah sebuah tindakan. Pada titik ini, dia hampir yakin bahwa itu pasti ada yang salah dengan Golden Scale Barbaric Elpan Arts. Selanjutnya, masalah di sini sangat serius. Bahkan mungkin ada beberapa konspirasi yang tercampur. Namun, dia hanya murid tahap transformasi Ki biasa dari sekte dalam. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sekte senior yang berada di puncak tahap pembukaan roh. Dia hanya bisa menahan keluhannya untuk sementara. Setidaknya dia tidak bisa menunjukkan ekspresi yang tidak biasa di wajahnya. Setelah dia kembali, dia akan menyerap wawasan kultivasi relevan yang telah dia salin dari Wang Sufeng, dan kemudian dia akan memutuskan apakah dia ingin mengolah seni gajah barbar skala emas atau tidak. Tidak lama kemudian, Lin Xuan berhasil kembali ke rumah. Dia langsung pergi ke ruang kultivasi dan duduk dengan menyilangkan kaki. Pikirannya bergerak. Dia mulai mengintegrasikan wawasan orang lain. Hal pertama yang mulai dia pahami adalah seni gajah barbar skala emas. Dengan nyanyian Lin Xuan, sejumlah besar informasi mengalir ke benaknya. Dia bahkan merasakan sensasi bengkak di kepalanya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi seni bela diri ini berhasil. Seni gajah barbar skala emas mungkin telah melampaui imajinasinya. Lin Xuan berpikir dalam hati. Dia memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya, menganggap serius seni bela diri ini. Segera, setengah jam berlalu. Lin Xuan perlahan membuka matanya, dan cahaya rumit melintas di matanya. Di permukaan, tidak ada masalah dengan Golden Scale Barbaric Elpan Arts. Kekuatannya jauh di luar imajinasinya. Dengan hanya basis kultivasi tingkat pemula, Wang Sufeng, yang berada di puncak tahap pembukaan roh, mampu melawan prajurit tahap esensi spiritual awal. Ini dalam keadaan di mana dia tidak menggunakan konsep dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya.
Bagaimana jika dia bisa mengembangkan seni gajah barbar skala emas hingga penyelesaian kecil atau penyelesaian besar? Seberapa menakutkan itu, Lin Xuan juga iri dengan kekuatan seni gajah barbar skala emas. Namun, dia tetap menjaga rasionalitasnya. Kesadarannya masih sangat jernih. Melalui pemahaman Wang Shufeng, dia menemukan bahwa ada banyak masalah tersembunyi dengan seni gajah barbar skala emas. Bab 96. Keputusan. Yang paling penting adalah Wang Shufeng hanya berada di puncak tahap pembukaan roh dan belum menerobos ke tahap esensi spiritual. Tahap esensi spiritual harus menjadi level tertinggi di seluruh sekte awan melayang. Tidak banyak orang yang telah mencapai tahap esensi spiritual, tetapi itu tidak sejauh hanya ada 1 atau 2 dari mereka. Ada lebih dari 10 orang yang telah menembus ke tahap esensi spiritual. Dan dari panel atribut Wang Shufeng, bakatnya secara keseluruhan bahkan lebih tinggi dari Su Anlen. Dia telah mendengar bahwa bakat Su Anlen adalah yang kedua setelah Elite Senior Brother dan Liu Qianyu di antara semua murid sejati. Su Anlen adalah salah satu murid teratas di sekte tersebut, dan potensinya berada di tahap esensi spiritual. Secara teori, seharusnya tidak ada masalah baginya. Bakat keseluruhan Wang Shufeng bahkan lebih tinggi dari Su Anlen. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakan puluhan tahun dan terjebak di puncak tahap pembukaan roh dan tidak menerobos ke tahap esensi spiritual? Pasti ada alasan untuk ini. Dan alasan ini kemungkinan besar adalah seni gajah barbar skala emas. Ini karena dalam pemahaman Wang Shufeng tentang seni gajah barbar skala emas, dia hanya bisa mencapai tingkat pemula dan tidak ada kemajuan yang bisa dibuat. Tidak peduli berapa banyak sumber daya budidaya yang dia gunakan, itu tidak akan berguna. Namun, setiap tahun, dia masih akan mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya budidaya di Golden Scale Barbaric Elephant Arts. Mata Lin Xuan berbinar dengan cahaya redup saat dia bergumam di dalam hatinya. Dia dengan cepat sampai pada beberapa kesimpulan. Jika tebakannya benar, seni gajah barbar skala emas ini sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh seorang prajurit di tingkat Wang Shufeng. Ketika Wang Shufeng secara tidak sengaja mendapatkannya, dia tidak sabar untuk mengolahnya. Namun, Golden Scale Barbaric Elephant Arts juga memiliki kekurangan besar. Artinya, Golden Scale Barbaric Elephant Arts bisa membatasi kultivasi seorang seniman bela diri. Setelah seni gajah barbar skala emas tidak mencapai tingkat tertentu, itu akan menyulitkan seorang pejuang untuk menerobos setelah mencapai tingkat tertentu. Ini juga menjelaskan mengapa bakat Wang Shufeng tidak buruk. Dia berada di peringkat teratas sekte awan melayang, tetapi dia tidak dapat menerobos ke tahap esensi spiritual setelah beberapa dekade. Ini menjelaskan mengapa, meskipun seni gajah barbar skala emas Wang Shufeng tidak dapat membuat kemajuan apapun, Wang Shufeng masih akan mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya budidaya setiap tahun untuk mengolahnya. Cahaya terang melintas di mata Lin Xuan, dan dia sedikit menganggukkan kepalanya. Jika itu masalahnya, masuk akal bagi Wang Shufeng untuk mengambil inisiatif mencarinya. Sejak dia memasuki sekte, penampilannya luar biasa, dan bakatnya juga luar biasa. Wang Shufeng mungkin ingin dia berlatih sebagai subjek tes. Dia ingin melihat dan menyimpulkan bagaimana menerobos seni gajah barbar skala emas. Karena itu masalahnya, haruskah aku kultivasi seni gajah barbar skala emas? Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak langsung menyangkalnya. Dia tidak takut, meskipun, dengan bakatnya, bahkan jika dia tidak mengembangkan seni gajah barbar skala emas dan menyinggung Wang Shufeng tidak akan berani melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, dia telah menjadi jenius nomor 1 dari sekte awan melayang, dan potensinya setidaknya pada tahap esensi spiritual. Namun, karena Wang Shufeng mengembangkan seni gajah barbar skala emas, ada kemungkinan besar dia akan terjebak di puncak tahap pembukaan roh selama sisa hidupnya dan tidak akan dapat menerobos ke alam berikutnya. Sebagai perbandingan, tidak perlu dikatakan siapa yang lebih berharga. Bahkan jika Wang Shufeng ingin melakukan sesuatu padanya, para senior sekte tidak akan mengizinkannya melakukannya. Namun, Lin Xuan tidak memikirkan Wang Shufeng, tetapi tentang seni gajah barbar skala emas. Dia perlu menggunakan semua caranya untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Festival seni gajah barbar skala emas adalah kesempatan yang bagus. Setelah Golden Scale Barbaric Elephant Arts mencapai tingkat pemula, dia akan mampu meningkatkan kekuatannya dengan selisih besar. Selanjutnya, semua tanda-tanda abnormal ini menunjukkan bahwa itu Golden Scale Barbaric Elephant Arts luar biasa. Sangat mungkin bahwa itu tidak ada seni bela diri di Drifting Cloud Sect atau seluruh Scourging Sun Domain yang bisa dibandingkan dengannya. Dia mungkin bisa menggunakan seni bela diri ini untuk jangka waktu yang lama di masa depan, dan bahkan mungkin menjadi kartu truf yang kuat di tangannya.
Mengenai ini, Lin Xuan enggan menyerah untuk mengembangkan seni gajah barbar skala emas. Tapi kelemahan utama ini membuat Lin Xuan agak takut. Dia tidak akan bisa maju jika dia terjebak oleh kekurangan ini di masa depan. Bukankah ini berarti dia juga tidak akan bisa menembus alam tertentu? Jika itu masalahnya, dia akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak dapat membuat pilihan sendiri. Dia masih harus mempertimbangkan pro dan kontra. Setelah itu, Lin Xuan terus mengingat pemahaman Wang Sufeng tentang seni gajah barbar skala emas. Adapun manual rahasia ini, itu adalah salinan tulisan tangan Wang Sufeng. Wang Sufeng telah membolak-balik salinan aslinya berkali-kali dan dia telah menghafalnya dengan kuat. Dia tidak perlu membukanya lagi. Segera, Lin Xuan membuka matanya lagi, dan kegembiraan melintas di matanya. Dia telah mendapatkan sesuatu. Dari pemahaman Wang Sufeng, dia tahu bahwa Wang Sufeng akan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengembangkan seni gajah barbar skala emas setiap tahun. Setiap tahun, Wang Sufeng dapat dengan jelas merasakan bahwa seni gajah barbar skala emasnya telah meningkat. Ini juga alasan mengapa Wang Sufeng belum menyerah. Karena dia merasakan harapan, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada cara baginya untuk mencapai penyelesaian kecil. Sepertinya ada jurang alami di antara mereka berdua. Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah. Ini membuktikan bahwa alasan Wang Sufeng tidak dapat menerobos bukan karena kondisi keras eksternal. Secara teori, dia bisa menerobos. Alasan mengapa Wang Sufeng tidak berhasil sebagian besar karena dia tidak memiliki cukup bakat atau sumber daya kultivasi. Lin Xuan sedikit mengangguk. Itulah mengapa Wang Sufeng menemukan seseorang dengan bakat bagus seperti dia untuk mengujinya. Dia pasti sudah menebak hal ini dan ingin mengujinya. Rasa dingin di wajah Lin Xuan perlahan memudar. Jika itu masalahnya, dia bisa kultivasi seni gajah barbar skala emas. Dia tidak peduli dengan dua alasan ini. Dengan sistem duplikasi, selama dia punya cukup waktu, dia memiliki kemungkinan untuk melampaui semua orang. Adapun sumber daya kultivasi, jika bakatnya meningkat, kekuatannya tidak akan buruk, dan dia tidak akan kekurangan sumber daya kultivasi. Dia punya banyak metode, dia bahkan bisa merebut sumber daya kultivasi orang lain. Setelah merenung sebentar, Lin Xuan masih membuat keputusan. Dia memutuskan untuk berlatih seni gajah barbar skala emas. Kali ini, dia akan membiarkan Wang Sufeng melakukan percobaan. Juga, sekte senior harus tahu tentang ini. Karena mereka berani membiarkan Wang Sufeng melakukan ini, mereka berjudi. Karena mereka telah memilih untuk mengorbankan seorang jenius top seperti dia, para senior sekte pasti akan memberi kompensasi yang sesuai. Lin Xuan menebak. Setelah itu, Lin Xuan berhenti memperhatikan hal-hal ini. Dia bersiap untuk memasuki kultivasi terpencil. Sebelum dia mulai mengolah seni gajah barbar skala emas, dia memutuskan untuk menggunakan harta yang telah dia salin terlebih dahulu untuk meningkatkan bakatnya. Apakah itu untuk meningkatkan basis kultivasinya lebih cepat atau untuk mengembangkan seni gajah barbar skala emas? Semakin tinggi bakatnya, semakin baik. Pikirannya bergerak, dia memilih untuk menggunakannya. Gelombang panas melonjak di dalam tubuh dan pikiran Lin Xuan. Aura Lin Xuan juga perlahan meningkat. Bab 97, Alam Fana level 7. Sementara Lin Xuan sedang mengolah pengasingan, penampilannya di arena perjudian telah menyebar ke seluruh sekte awan melayang. Lin Xuan hanya murid tingkat pemula selama sebulan. Dia tidak hanya membuat segala macam catatan di sekte luar, dia juga telah menembus ke tahap transformasi Qi dan bahkan memasuki sekte dalam. Tidak hanya itu, Lin Xuan telah mengalahkan banyak ahli dari sekte dalam di arena perjudian, dan salah satunya bahkan adalah puncak tahap transformasi Qi, Chen Anlan. Kemudian, bahkan murid elit dari sekte dalam, Chen Xiao, telah datang ke sini, dan dia bahkan menggunakan sabre inten yang setengah tidak lengkap. Meski begitu, niat pedang 10% Lin Xuan masih mengalahkannya. Mereka yang mendengar berita itu tercengang. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Lin Xuan hanyalah seorang murid yang baru saja menembus ke tingkat pemula belum lama ini, tetapi dia benar-benar telah mengalahkan seorang murid elit dari sekte dalam dan bahkan memahami konsepsi artistik 10%. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada seorang pun di seluruh negara Changyuan yang pernah mencapai konsepsi artistik 10%, bukan? Tidak ada yang bisa mempercayai kekuatan Lin Xuan saat ini. Namun, kejadian ini terjadi tepat di depan mata semua orang. Pada saat itu, ada ratusan murid sekte dalam dan beberapa di akan tahap putaran kondensasi akhir di arena perjudian. Bahkan Chen Xiao, yang terlibat dalam masalah ini, mengakui masalah Lin Xuan. Tidak mungkin bagi begitu banyak orang untuk mengambil inisiatif menipu Lin Xuan, kan? Bahkan murid sejati tidak memiliki kekuatan seperti itu.
Mengesampingkan fakta bahwa Lin Xuan hanya murid tingkat pemula selama sebulan, dia mungkin bahkan tidak akrab dengan lingkaran dalam sekte. Tidak mungkin baginya untuk mengatur kekuatannya dalam waktu sesingkat itu. Dengan kata lain, apakah rumor ini benar? Apakah Lin Xuan benar-benar menampilkan kekuatan tempur yang begitu tinggi, dan dia bahkan menggunakan niat pedang 10%? Ini mengejutkan semua orang. Untuk dapat membuat kemajuan besar dalam waktu sesingkat itu, seberapa kuat bakat Lin Xuan? Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh sekte awan melayang yang bisa dibandingkan dengannya. Bakat Lin Xuan mengejutkan semua orang. Reputasi Lin Xuan telah menyebar sekali lagi. Bahkan murid sejati dan orang-orang dari sekte senior telah mendengar tentang dia. Dia bahkan disebut jenius nomor 1 dari sekte awan melayang. Meskipun Lin Xuan telah memecahkan banyak rekor baru, dia masih jenius nomor 1. Namun, dia hanya berada di tahap transformasi Qi. Dia adalah murid biasa dari sekte dalam. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid sejati. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang tahu tentang rumor ini, dan itu tidak menyebar ke publik. Lin Xuan tidak tahu tentang hal-hal ini. Dia menghabiskan beberapa jam di ruang kultivasi untuk menyerap harta karun yang diduplikasi dari tubuh Wang Sufeng. Dia mulai mengolah seni gajah barbar skala emas dan mengkonsumsi sejumlah besar batu roh untuk meningkatkan basis kultivasinya. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa disadari, 5 hari lagi telah berlalu. Ruang kultivasi, raungan yang dalam terdengar, dan kekuatan menakutkan yang sepertinya bisa memutar void perlahan menyebar. Anehnya, itu menghilang bahkan sebelum menyentuh 4 dinding. Itu tidak berpengaruh pada void, dan kemudian berubah menjadi massa udara dan menghilang di void. Lin Xuan perlahan membuka matanya dan menatap void di depannya dengan ekspresi serius. Sistem duplikasi tingkat divine. Tuan rumah, Lin Xuan alam, tahap transformasi Qi tingkat ke-7. Bakat budidaya kelas roh, bakat kelas superior, kecepatan, kekuatan, bakat kelas atas, Blade Dao, Kendo, dan bakat atribut kelas atas, emas tajam, Gale, bakat atribut kelas atas api merah, bakat atribut kelas menengah, es, kilat, seni bela diri, seni gajah barbar skala emas, tidak diketahui, tidak lengkap, tingkat pemula, formula esensi campuran, peringkat rendah 7, penyelesaian kecil, teknik pedang matahari terbit, peringkat rendah 7. Seni pedang Gale, peringkat 6, kelas atas, penyelesaian besar, seni gajah barbar, peringkat 6, kelas atas, penyelesaian besar, tinju tiran, peringkat 6, kelas atas penyelesaian besar, telapak gelombang mengejutkan, peringkat 6 kelas atas, penyelesaian hebat, kaki spasi terbelah, peringkat 6 kelas atas, penyelesaian hebat, keterampilan mengejar bayangan, peringkat 6 kelas atas, penyelesaian luar biasa, konsep, 40% niat pedang, 20% niat pedang, 10% konsepsi artistik emas, konsepsi artistik api yang setengah tidak lengkap. Poin energi, 8.670.000. Ruang berjalan, 170. Lin Xuan melirik panel atribut di Void. Tahap transformasi Qi tingkat ke-7 dianggap sebagai tahap transformasi Qi akhir. Lin Xuan bergumam, hanya dalam 5 hari, Lin Xuan telah menembus ke tingkat ke-7 tahap transformasi Qi dari tahap transformasi Qi level 4. Di mata prajurit lain, kecepatan kultivasi ini sangat cepat. Tapi untuk Lin Xuan, itu terlalu lambat. Sebelum ini, dia hanya menggunakan 7 hari untuk menerobos dari Qi Gathering Stage level 4 ke Qi Transformation Stage level 4. Kecepatannya jauh lebih cepat dari kali ini. Belum lagi, dia juga telah mengintegrasikan semua jenis kemampuan bawaan yang telah dia salin dari Wang Sufeng. Dalam hal kemampuan bawaan, dia sudah mencapai tingkat teratas dari Sekte Awan Melayang. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, Lin Xuan tidak peduli dengan mereka. Dia terus melihat ke bawah. Saat dia melihat Golden Scale Barbaric Elpan Arts, cahaya terang melintas di matanya. Seni gajah barbar skala emas, kamu benar-benar keras. Lin Xuan bergumam. Kali ini, dia telah mengasingkan diri untuk jangka waktu yang lebih lama, dan bakatnya telah meningkat pesat. Namun, pertumbuhan basis kultivasinya telah berkurang drastis. Alasannya adalah karena seni gajah barbar skala emas. Dalam 5 hari ini, dia telah menggunakan lebih dari setengah batu rohnya di Golden Scale Barbaric Elpan Arts. Tapi dia hanya meningkatkan kultivasinya dengan jumlah yang sangat kecil. Namun, yang mengejutkan Lin Xuan adalah bahwa meskipun dia telah berinvestasi begitu banyak dalam seni gajah barbar skala emas, dia masih belum mencapai tingkat pemula. Adapun panel atribut, itu hanya mencatat wawasannya. Seni bela diri pembangun tubuh ini berbeda dari seni bela diri lainnya. Pemahaman adalah salah satu aspek, dan yang lebih penting, itu membutuhkan kekuatan fisiknya untuk mencapai tingkat tertentu. Hanya dengan begitu dia bisa dianggap telah berhasil mengolahnya. Namun,
pemahaman ini hanya berasal dari pemahaman Wang Shufeng selama beberapa dekade terakhir. Namun, wawasan ini tidak begitu mudah untuk disadari. Kesulitan sukses jauh melebihi imajinasinya. Dalam 5 hari ini, dia telah mengkonsumsi beberapa ribu batu roh, tetapi dia belum mencapai tingkat pemula. Untungnya, itu bukan seolah-olah dia tidak mendapatkan apa-apa. Lin Xuan mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan. Ledakan mengerikan terdengar di udara. Ini adalah tanda letusan kekuatan ekstrim. 500.000 jin kekuatan. Lin Xuan menganggukkan kepalanya puas. Ujung jarinya memotong kulit. Suara menusuk telinga yang terdengar seperti logam yang bergesekan dengan logam bisa terdengar. Namun, kukunya tidak meninggalkan satu goresan pun di tubuhnya. Saya tidak berpikir ada prajurit di bawah tahap putaran kondensasi akhir yang dapat membahayakan saya. Lin Xuan sedikit menganggukkan kepalanya. Ini adalah efek dari kultivasi seni gajah barbar skala emas. Dia telah memperoleh kekuatan 500.000 jin dan pertahanan yang kuat. Awalnya, ia juga telah mengembangkan cukup banyak seni bela diri pembentukan tubuh, tetapi kekuatan total tubuhnya kurang dari 100.000 jin. Secara umum, hanya prajurit panggung putaran kental dengan seni bela diri pembentukan tubuh yang mendalam yang bisa mencapai kekuatan 100.000 jin. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan 500.000 jin ini. Bahkan jika dia tidak menggunakan seni bela diri lain atau truki, selama dia mengedarkan kekuatan 500.000 jin ini, dia benar-benar dapat menekan prajurit Condensation Spin Stage Peak. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa ini. Bab 98. Lin Xuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dari sini, bisa dilihat bahwa itu Golden Scale Barbaric Elephant Arts memang luar biasa. Selain itu, selama periode waktu ini, Lin Xuan juga mencoba menggabungkan keterampilan bela diri penempaan tubuh yang telah dia duplikasi sebelumnya dengan seni gajah barbar skala emas. Tetapi setelah fusi, seni gajah barbar skala emas tidak mengalami perubahan sedikit pun. Setidaknya, dia tidak bisa mendeteksi perubahan apapun. Dengan kata lain, Golden Scale Barbaric Elephant Arts jauh lebih mendalam dibandingkan dengan seni bela diri binaraga yang telah dia salin dan yang telah mencapai peringkat 6 kelas atas. Bisa dikatakan bahwa itu keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Lin Xuan juga sedikit terkejut. Dia bahkan lebih yakin bahwa itu seni gajah barbar skala emas luar biasa. Setidaknya di peringkat 8 atau bahkan lebih tinggi. Setelah beberapa saat, Lin Xuan menghela nafas panjang. Tatapannya terus menyapu panel atribut. Konsep-konsep ini cukup bagus. Sayangnya, saya tidak bisa melepaskan kekuatan sejati mereka untuk saat ini. Lin Xuan bergumam sambil terus menyapu pandangannya ke bawah. Tatapannya tertuju pada panel titik energi dan matanya berbinar. Saya sebenarnya memiliki 860.000 poin energi. Lin Xuan juga agak gembira. Dia juga tidak menyangka bahwa dia akan dapat mengumpulkan begitu banyak hanya dalam 5 hari pengasingan. Sepertinya penampilannya di arena perjudian sudah menyebar. Insiden ini telah menyebabkan kegemparan yang lebih besar. Dengan begitu banyak poin energi, saya bisa pergi dan menduplikasi gelombang harta karun lainnya. Lin Xuan tertawa ringan, namun dia tidak punya alasan untuk pergi ke pavilion seni bela diri. Kali ini, dia akan pergi ke aula lain untuk melihatnya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menduplikasi beberapa bakat khusus, seperti bakat alkimia, bakat kerajinan, bakat formasi, dan sebagainya. Ini semua adalah pekerjaan seni bela diri yang sangat menguntungkan. Karena bakat kultivasinya terus meningkat, ia menambahkan seni gajah barbar skala emas. Sumber daya kultivasinya hampir selalu kurang. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Lin Xuan merenung sejenak, lalu menyingkirkan panel atribut. Dia berdiri dan meninggalkan ruang kultivasi. Dia pergi ke kamar mandi, dan berganti ke seragam bersih murid biasa sekte dalam. Dia kemudian meninggalkan ruangan. Dia berjalan langsung ke Pil Refining Hall. Dibandingkan dengan aula lain, satu-satunya cara untuk mendapatkan uang adalah dengan meramu pil. Dia tidak punya cukup waktu. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dan dia tidak ragu-ragu. Dan kali ini, dia masih harus melewati arena perjudian. Segera, dia tiba di luar arena perjudian. Lin Xuan sekali lagi berhenti di jalurnya dan melihat ke arena perjudian, matanya berkedip. Saat ini, arena perjudian benar-benar berbeda dari 5 hari yang lalu. Sebelum ini, sebagian besar murid di arena perjudian adalah murid biasa dari sekte dalam, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap transformasi Ki awal atau tahap tengah. Tidak banyak murid tahap transformasi Ki akhir. Tetapi pada saat ini, tidak hanya kerumunan yang lebih besar,
tetapi bahkan kualitas para murid telah meningkat. Kebanyakan dari mereka adalah tahap transformasi Ki yang terlambat, dan ada juga banyak murid puncak tahap transformasi Ki. Bahkan ada beberapa prajurit tahap spin kondensasi langka dari sekte dalam di arena perjudian. 6 arena juga dipenuhi dengan prajurit condensation spin stage dari sekte dalam. Sekelompok diaken baru mengambil alih untuk orang-orang yang bertugas merekam pertandingan di luar arena. Mereka semua adalah prajurit condensation spin stage peak. Ini benar-benar berbeda dari arena perjudian 5 hari yang lalu. Jika bukan karena fakta bahwa dia pernah kesini sebelumnya, Lin Xuan akan mengira dia datang ke tempat yang salah. Menarik, Lin Xuan tersenyum dan berjalan ke arena perjudian. Dia dengan mudah meremas ke depan. Aku ingat arena perjudian tidak seperti ini di masa lalu kan? Lin Xuan menepuk pundak seorang murid sekte dalam tahap menengah tahap transformasi Ki di sampingnya dan bertanya kepada Chen Yu apakah dia awalnya menonton kompetisi di arena. Ini adalah pertempuran elit dari sekte dalam, itu mengasyikkan dan intens. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan murid-murid biasa dari sekte dalam. Pertempuran ini jarang terlihat, dia tidak bisa melewatkannya. Saat dia fokus pada pertempuran, seseorang tiba-tiba memotongnya. Ekspresinya berubah marah. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat, dia merasakan aura pihak lain. Hatinya bergetar, ekspresi hormat telah menggantikan kemarahan di wajahnya. Dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi lawannya. Ini berarti bahwa tingkat kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya. Juga, aura pihak lain misterius dan tak terduga. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan murid-murid biasa dari sekte dalam. Dia mirip dengan murid-murid elit dari sekte dalam. Sangat mungkin bahwa itu dia adalah elit dari sekte dalam yang dia tidak tahu. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia hanya ingin menjilatnya. Dia dengan cepat memasang wajah tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana saya harus menyapa Anda. Nama keluarga saya Lin, jadi Anda adalah kakak senior Lin." Chen Yu pertama-tama mengenalinya dan kemudian berkata, "Kakak senior Lin, kamu melihat arena perjudian sebelum pria itu datang. Setelah dia datang, tempat ini menjadi seperti ini." "Siapa pria itu?" Lin Xuan bertanya. "Orang itu adalah Lin Xuan. Dia adalah jenius top baru dari Drifting Cloud Sect. Jika bukan karena basis kultivasinya masih kurang, dia tidak bisa dibandingkan dengan saudara-saudara penerus itu. Dengan penampilan kakak senior Lin Xuan, dia dapat dianggap sebagai jenius nomor 1 dari sekte awan drifting," kata Chen Yu, matanya dipenuhi kekaguman. "Itu dia." Ekspresi realisasi melintas di mata Lin Xuan, tetapi pada saat yang sama, dia menganggapnya lucu. Dia tidak berpikir bahwa itu arena perjudian akan memiliki perubahan besar karena dia. Tidak heran dia mampu mengumpulkan 800.000 poin energi hanya dalam 5 hari. Menilai dari perubahan di sini, dia tahu betapa terkejutnya penampilannya di arena perjudian. "Lanjutkan," kata Lin Xuan. Dia ingin tahu lebih banyak tentang itu. Chen Yu mengangguk dan berkata dengan penuh minat, 5 hari yang lalu, kakak senior Lin Xuan memasuki sekte dalam sebagai murid baru. Dia juga datang ke arena perjudian untuk menantang orang lain berkali-kali. Beberapa saudara senior tahap transformasi Ki akhir dari sekte dalam, termasuk Chen Anlan, yang berada di puncak tahap transformasi Ki dan baru saja melemparkan sabre inten, dikalahkan. Pada akhirnya, bahkan murid elit dari sekte dalam, Chen Xiao, datang. Kakak senior Chen bahkan menggunakan niat sabar setengah tidak lengkap yang lebih kuat, tetapi niat pedang 10% kakak senior Lin Xuan masih mengalahkannya. Semua rumor ini telah menyebar ke seluruh sekte. Anda seharusnya sudah mendengarnya juga, bukan? Iya, Lin Xuan sedikit mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya. Chen Yu memanggilnya kakak senior Lin Xuan, yang membuatnya cukup bahagia. Terutama ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu di depannya, itu membuatnya merasa nyaman yang tak terlukiskan. Apa selanjutnya? Ketika desas-desus ini menyebar, seluruh sekte terkejut. Fakta bahwa itu kakak senior Lin Xuan mengalahkan anggota elit sekte dalam seperti Chen Xiao adalah sesuatu yang banyak orang yang juga elit sekte dalam tidak dapat menerima. Mereka berencana untuk menemukan kakak senior Lin Xuan dan mengalahkannya sehingga para elit sekte dalam bisa mendapatkan kembali wajah mereka. Namun, sebagai elit sekte dalam, mereka tidak bisa menggertak yang lemah, jadi mereka tidak bisa menantang elit sekte dalam. Mereka datang ke arena perjudian. Pertama, mereka telah mengalahkan seluruh arena perjudian, dan kemudian mereka membuat taruhan yang murah hati, berharap untuk menarik kakak senior Lin Xuan di sini. Pada akhirnya, kakak senior Lin Xuan pergi ke pengasingan. Di sisi lain, ketika elit lain dari sekte dalam melihat bahwa itu ada cukup banyak taruhan, mereka pergi ke arena dan menantang orang-orang itu.
Tempat ini menjadi seperti ini hanya dalam beberapa hari. Bab 99, Ketenaran. Begitu, Lin Xuan tersenyum dan sedikit mengangguk. Dia tidak mengharapkan hal-hal berubah seperti ini. Namun, dia hanyalah pemicunya. Setelah itu, Lin Xuan tidak lagi memperhatikan hal-hal ini dan melihat ke arah arena terdekat nomor 2. Ini adalah pertandingan judi elit dari Sekte Dalam, dan jumlah taruhannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan murid-murid biasa dari Sekte Dalam. Bukankah alasan dia datang ke sini kali ini untuk mendapatkan sumber daya kultivasi? Semua sumber daya di tangannya telah habis. Sekarang, situasi di sini sempurna. Mungkin dia bisa mendapat untung besar lagi. Mata Lin Xuan berbinar. Tidak lama kemudian, bang, dengan suara ledakan, seseorang jatuh dari arena sambil muntah darah. Hasil pertandingan di arena kedua telah diputuskan. Siapa lagi yang ingin menantangku? Kali ini, taruhannya dinaikkan sekali lagi. 30.000 poin kontribusi. Di arena, pemuda jangkung yang telah memenangkan Sekte Dalam berteriak keras. Li Quan benar-benar luar biasa. Dia sudah memenangkan 3 putaran berturut-turut. Itu benar. Saya mendengar bahwa itu Li Quan hanya tahap putaran kondensasi level 8. Tetapi selain prajurit daftar kuat itu, saya tidak berpikir ada prajurit tahap putaran kondensasi dari Sekte Dalam yang dapat mengalahkannya. Saya juga mendengar bahwa Li Quan adalah seorang maniak pertempuran, tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada lawan-lawannya. Dia telah melukai banyak elit Sekte Dalam. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang berani melawan Li Quan lagi. Li Quan pasti telah menaikkan taruhannya dengan sengaja untuk menarik beberapa elit Sekte Dalam yang serakah untuk menantangnya. Sayangnya, dia telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Setiap lawan muntah darah dan kalah, dan dia menderita luka serius. Saya tidak berpikir ada orang yang berani menantangnya lagi, bukan? Para murid Sekte Dalam sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Tak satu pun dari mereka berani menantang Li Quan. Ketika Lin Xuan mendengar ini, senyum muncul di wajahnya. Ini adalah kesempatan bagus. Dia bisa mendapatkan lebih banyak uang sekarang. Setelah itu, dia berjalan keluar, dan dengan lompatan, dia tiba di arena. Sebenarnya ada seseorang yang benar-benar naik. Orang lain yang tidak takut mati telah datang. Dia tidak peduli dengan hidupnya untuk mendapatkan uang. Mengapa saya merasa orang ini terlihat akrab? Para murid Sekte Dalam mulai berdiskusi lagi ketika mereka melihat ini. Di arena, Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak senior Li, saya adalah murid biasa dari Sekte Dalam, Lin Xuan. Saya ingin menantang Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menerima tantangan saya." Setelah dia selesai berbicara, arena perjudian yang ramai menjadi tenang hanya dalam waktu 1 napas. Hampir dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada dering kedua pada saat bersamaan. Segera, semua orang sekali lagi mendiskusikannya dengan animasi. Lin Xuan, murid baru itu, Lin Xuan, itu benar, itu dia. Aku bertanya-tanya mengapa dia terlihat begitu akrab. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Arena perjudian menjadi seperti ini karena Lin Xuan. Sekarang Lin Xuan ada di sini, kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sebelumnya, Lin Xuan mengalahkan seorang murid elit dari Sekte Dalam sebagai murid baru, yang menyebabkan dia kehilangan martabatnya. Murid-murid elit dari Sekte Dalam tidak akan memaafkannya dengan mudah. Itu benar, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah kekuatan Lin Xuan sama mengejutkannya dengan rumor yang beredar. Para murid gempar. Setelah semua orang pulih dari keterkejutan mereka melihat cincin kedua dengan penuh minat, dan mata mereka tertuju pada Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan adalah murid baru yang baru saja memasuki sekte selama sebulan, namanya telah menyebar ke seluruh sekte awan melayang. Semua murid sangat tertarik pada Lin Xuan, yang telah menciptakan keajaiban, memecahkan rekor baru, dan menciptakan legenda sejak dia memasuki sekte. Mereka semua ingin melihat apakah Lin Xuan sekuat yang dikatakan rumor. Berapa banyak dari rumor itu yang benar, dan berapa banyak yang salah? Di kerumunan, Chen Yu berdiri di tempatnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia adalah kakak senior Lin Xuan. Saya baru saja mengatakan begitu banyak di depan kakak senior Lin Xuan. Chen Yu merasa sedikit canggung. Demikian pula, Chen Yu bukan satu-satunya yang merasa canggung. Orang-orang lain yang melawan elit sekte dalam juga merasa canggung. Karena reputasi Lin Xuan terlalu besar, semua orang mulai memperhatikannya begitu dia muncul. Adapun tahap lainnya, bahkan pertempuran elit langka dari sekte dalam diabaikan. Bahkan Diaken yang menangani rekaman pertandingan pun sama. Ketika para elit sekte dalam melihat ini, mereka semua berhenti berkelahi.
Mereka saling memandang dengan rasa malu di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa sebagai elit sekte dalam, mereka bahkan tidak bisa bersaing dengan murid biasa dari sekte dalam. Mereka tidak mengatakan apa-apa, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengubah situasi ini. Mereka mungkin juga menghentikan perang dan menonton penampilan Lin Xuan. Mereka datang ke arena perjudian karena taruhan yang murah hati ini. Mereka juga berpikir untuk menantang Lin Xuan. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk melihat kekuatan Lin Xuan. Setelah itu, mereka akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Pada dering kedua setelah Lin Xuan selesai berbicara, dia berdiri di tempat yang sama. Dia melihat titik energi yang terus meningkat jumlahnya di dalam panel atribut dan matanya mengungkapkan ekspresi puas. Dia sengaja mengangkat suaranya sekarang, menarik perhatian semua orang yang hadir. Yang dia inginkan hanyalah mendapatkan sedikit lebih banyak poin energi. Seperti yang diharapkan, prediksinya benar. Dengan reputasinya saat ini, dia langsung menarik perhatian seluruh penonton. Selanjutnya, sudah waktunya baginya untuk tampil baik dan mendapatkan lebih banyak poin energi. Di seberangnya, Li Quan juga tercengang. Dia menjaga arena. Dia sengaja menaikkan taruhannya, berharap dapat menarik beberapa orang serakah untuk menerima tantangan tersebut. Dia benar-benar menarik Lin Xuan yang legendaris ke tempat ini. Dia telah mendengar banyak tentang Lin Xuan. Lin Xuan adalah jenius nomor 1 dari sekte luar, dan dia telah mengalahkan elit sekte dalam. Semua hal ini membuktikan bahwa Lin Xuan luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Xuan hanya menembus ke tingkat pemula untuk waktu yang singkat dan basis kultivasinya tidak cukup tinggi, dia akan dianggap sebagai jenius nomor 1 dari sekte awan melayang sejak lama. Li Quan tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan mengambil inisiatif untuk menantangnya. Setelah itu, Li Quan sadar kembali dan sangat gembira. Kebetulan dia tidak menyukai kenyataan bahwa itu lawannya tidak cukup kuat. Mungkin Lin Xuan akan memenuhi keinginannya. Li Quan tersenyum dan mengangguk, berkata, tentu. Wasit mengumumkan, pertempuran dimulai. Dengan itu, dia mundur ke samping dan melihat mereka berdua. Li Quan berkata, saudara laki-laki Lin Xuan, saya mendengar bahwa bakat Anda luar biasa, dan kekuatan tempur Anda luar biasa. Biarkan saya menguji apakah rumor ini benar atau tidak. Li Quan berubah menjadi kera raksasa dan bergegas menuju Lin Xuan. Kekuatannya begitu kuat sehingga menghancurkan udara. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Lin Xuan. Dia melemparkan pukulan. Kera yang kejam mengguncang langit. Dia seperti kera hitam besar yang kejam, sangat mengejutkan. Li Quan melepaskan kekuatan penuhnya dengan pukulan ini. Bab 100. Dia meninggalkan arena. Semua orang di alun-alun merasakan kekuatannya, dan wajah mereka berubah. Li Quan memang seorang ahli di antara para elit sekte dalam. Tidak ada seorang pun di alun-alun yang bisa menahan kekuatan pukulan ini. Mungkin bahkan puncak biasa dari ranah Revolving Core mungkin tidak dapat menahannya. Namun, basis kultivasi Lin Xuan jelas belum mencapai ranah Revolving Core. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Xuan, menunggu tindakannya. Mereka ingin melihat apakah kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan sama dengan apa yang dikatakan rumor. Di arena, menghadapi pukulan keras Li Quan, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh, tanpa perubahan sedikit pun. Tepat ketika pukulan itu hendak mengenainya, Lin Xuan menyerang. Lin Xuan mengulurkan tangannya dan mengambil pukulan yang masuk. Dia tampak seperti ingin menghentikannya, tetapi dia tidak menggunakan seni bela diri atau ki. Para murid sekte dalam terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan memilih metode seperti itu untuk menerima pukulan kekuatan penuh Li Quan dengan telapak tangannya. Bahkan seorang prajurit Revolving Core puncak tidak akan berani melakukan hal seperti itu, bukan? Kalau tidak, kemungkinan besar tulang mereka akan patah. Namun, Lin Xuan, seorang murid tahap transformasi Ki dari sekte dalam, benar-benar melakukannya. Semua orang kaget. Lin Xuan sangat berani. Apakah karena dia cukup kuat, atau karena dia mencoba pamer? Semua orang semakin menantikannya. Pada saat berikutnya, di bawah mata semua orang, tinju dan telapak tangan tumpang tindih. Bang, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Gelombang kejut yang menakutkan membentuk riak yang terlihat yang menyebar ke segala arah. Itu benar-benar mengirim banyak murid sekte dalam terbang ke alun-alun. Semua murid terkejut. Gelombang energi ini luar biasa. Kekuatan kedua orang ini bisa dikatakan mengejutkan. Kemudian, mereka melihat kembali ke arena. Mereka melihat bahwa di bawah pukulan kekuatan penuh Li Quan, Lin Xuan tidak mundur selangkah. Ekspresinya masih acuh tak acuh saat dia menggunakan telapak tangannya untuk menerimanya.
Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak. Mereka tercengang di tempat dan tidak bisa mempercayainya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan mereka. Di arena, murid Li Quan menyusut ketika dia melihat betapa mudahnya Lin Xuan menangkap pukulannya setelah menggunakan semua kekuatannya. Hatinya terguncang. Dia mengerti bahwa rumor yang dia dengar sebelumnya benar. Faktanya, Lin Xuan bahkan lebih kuat dari rumor. Pukulan Li Quan mengedarkan truki dan melepaskan kekuatannya. Bahkan Master Revolving Core mungkin tidak dapat menahannya. Namun, Lin Xuan melakukannya. Dia masih memiliki ekspresi yang sangat kasual di wajahnya. Tak perlu dikatakan lagi, Li Quan memiliki pemahaman tentang bakat Lin Xuan, dan dia takut padanya. Pada saat yang sama, niat bertarungnya juga meningkat pesat. Kekuatan Lin Xuan begitu kuat sehingga jauh melebihi lawannya sebelumnya. Itu bagus baginya untuk bersenang-senang. Tidak masalah, bahkan jika dia kalah pada akhirnya. Li Quan siap menarik tinjunya dan menyerang lagi. Namun, pada saat yang tepat ini, telapak tangan Lin Xuan menghalangi gelombang rasa sakit dari tinju. Segera setelah itu, kekuatan yang ganas dan menakutkan melonjak seperti badai yang menggelora. Dalam sekejap, semua perlawanannya hancur. Pada saat berikutnya, dia hanya merasakan penglihatannya kabur. Dia merasa seolah-olah dunia berputar. Bang, terdengar suara tumpul. Ketika dia sadar kembali, pemandangan di depannya telah sangat berubah. Setelah melihat sekeliling, Li Quan tertegun. Dia sudah meninggalkan arena dan mendarat di alun-alun. Dia telah kalah. Adegan seperti itu membuat ekspresi Li Quan mandek. Dia tertegun di tempat dan agak tidak bisa bereaksi. Dia baru saja bersiap untuk pertempuran besar. Mengapa dia jatuh? Dia dikalahkan bahkan sebelum dia bisa merasakannya. Ini terlalu cepat bukan? Dia tidak bisa menerimanya sejenak. Pada saat yang sama, hampir semua orang di tempat kejadian tercengang, seperti Li Quan. Mereka berdiri di sana dengan mata terbuka lebar, penuh ketidakpercayaan. Dalam waktu singkat, beberapa orang secara bertahap mulai sadar kembali. Mendesis. Tiba-tiba, suara terengah-engah bergema. Arena juga sangat bising. Aku tidak sedang bermimpi kan? Li Quan kalah begitu saja. Pertempuran mereka berakhir terlalu cepat. Aku bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Lin Xuan terlalu kuat. Dia hampir membunuh Li Quan dalam sekejap. Itu benar. Li Quan berada di tingkat ke-8 dari ranah Revolving Core. Terlepas dari prajurit daftar kuat itu, tidak ada prajurit elit lain dari sekte dalam yang pernah mengalahkannya. Lin Xuan bahkan lebih kuat dari rumor kan? Saya mendengar bahwa Lin Xuan pergi ke pengasingan beberapa hari ini. Dia mungkin telah meningkatkan kekuatannya sendiri dalam beberapa hari ini. Lin Xuan telah meningkat terlalu banyak, itu terlalu menakutkan. Para murid lingkaran dalam sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, dan mereka tidak bisa berhenti berseru. Mata mereka masih tertuju pada Lin Xuan, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Awalnya, mereka telah mendengar semua jenis rumor tentang Lin Xuan. Mereka juga menduga bahwa kekuatan Lin Xuan luar biasa. Meskipun basis kultivasinya masih pada tahap transformasi Qi, sebagian besar elit sekte dalam tidak cocok untuknya. Oleh karena itu, mereka menantikan untuk melihat Lin Xuan menantang ahli top dari sekte dalam, Li Quan. Namun, mereka masih merasa bahwa Li Quan akan menang pada akhirnya. Bagaimanapun, Quan berada di tingkat ke-8 dari alam Revolving Core. Dia adalah salah satu ahli top di sekte dalam. Lin Xuan hanyalah murid baru. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia seharusnya tidak cocok untuk Li Quan. Semua ini tergantung pada Lin Xuan yang memblokir beberapa gerakan dari Li Quan. Mereka tidak menyangka kinerja Lin Xuan jauh melampaui harapan mereka. Lin Xuan tidak hanya dengan mudah menerima pukulan kuat Li Quan, dia juga menerimanya dengan seluruh kekuatannya. Pada saat berikutnya, dia melempar Li Quan dari arena dan memenangkan taruhan. Kesenjangan besar di antara mereka dan telah mengguncang hati semua murid sekte dalam. Mereka tidak bisa mempercayainya. Meskipun mereka telah sadar kembali, mereka masih terkejut. Pada saat yang sama, mereka melihat kekuatan Lin Xuan setelah pertaruhan ini. Lin Xuan melemparkan Li Quan dari panggung, yang merupakan salah satu prajurit top dari sekte dalam dan di tingkat ke-8 dari alam realitas kondensasi. Bahkan jika Lin Xuan punya alasan lain untuk menang, itu juga menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika Lin Xuan tidak dapat dibandingkan dengan prajurit daftar kuat itu, dia masih prajurit teratas di sekte dalam. Tidak banyak dari mereka yang cocok untuk Lin Xuan. Pada saat ini, Lin Xuan hanyalah murid biasa dari sekte dalam. Dia bahkan bukan murid elit dari sekte dalam. Lin Xuan, di sisi lain, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan.
Lin Xuan tidak hanya menembus ranah utama. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Desas-desus yang mereka pikir dibesar-besarkan mungkin meremehkan kekuatan Lin Xuan. Dalam sekejap, semua murid lingkaran dalam bahkan lebih terkejut. Di sekitar arena, beberapa diaken inti bergulir puncak juga terkejut. Mereka tidak berani percaya apa yang baru saja mereka lihat. Mereka juga menantikan taruhan antara Lin Xuan dan Li Quan. Hasilnya diputuskan begitu saja. Lin Xuan hampir seketika membunuh Li Quan. Akhir dari pertandingan judi ini terlalu sederhana. Itu berakhir bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Para diaken juga terkejut dan tidak bisa tenang. Setelah waktu yang lama, mereka menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Xuan di arena. Ekspresi mereka berubah menjadi rasa hormat.